Oke, mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi semakin paham bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar dan pastinya jadi rajin cuci tangan. Dan untuk membahas lebih lanjut kenapa pentingnya mencuci tangan, kita sudah bersama dengan salah satu dokter, ada Dr. Al Gufron dari Rumah Sakit Jati Sampurna. Dr. Gufron, selamat malam. Selamat malam, Tiffany. Oke, Dok. Kabar? Baik. Sehat ya, Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi hari ini tuh hari cuci tangan sedunia. Tapi sayangnya di tengah pandemi ini masih banyak nih orang-orang yang bandel atau mungkin juga nggak ngerti sebenarnya cara cuci tangan yang baik dan benar itu kenapa sih harus 60 detik, kenapa sih sampai harus ke celah-celah jari, kenapa harus seribet itu? Boleh dijelasin nggak, Dok? Oke, jadi sebenarnya ya mungkin karena ada pandemi ini awareness masyarakat terhadap cuci tangan malah justru sebenarnya meningkat ya dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena walaupun kita udah diajarin untuk cuci tangan dari kecil, dari TK mungkin bahkan ya, tapi mungkin dari keseharian kita jarang menerapkannya, terutama kalau misalnya kita lagi makan di luar atau mungkin kita habis megang barang sesuatu yang kita nggak tahu itu kotor atau bersih, habis itu kita megang-megang muka tadi ya, bagian wajah yang tadi udah dijelasin juga sama Tiffany. Jadi menurut penelitian itu rata-rata manusia itu akan megang daerah wajahnya itu sekitar 16 kali dalam 1 jam. Jadi bayangin aja kalau misalnya tangan kita kotor, wah itu kumannya, bakterinya, virusnya udah kemana-mana tuh, udah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa sih harus sampai tadi 60 detik, harus ke sela-sela jari ya? Karena kumannya itu tadi dia ada di seluruh area tangan kita, dan tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit tadi, terutama penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Tadi udah jelasin juga dari tim CNN ya, terutama penyakit-penyakit kayak diare, influenza, dan lain-lain. Nah itu paling banyak memang salah satunya adalah bakteri E. coli, yang mana dia biasanya menyerang ke sistem pencernaan kita. Makanya kalau misalnya kita jarang cuci tangan, kita makan gitu ya, atau kita sering ngusap-ngusap wajah kita, ya itu bisa jadi kalau misalnya sistem imun kita juga lagi nggak bagus, bisa jadi diare, bisa jadi muntah-muntah, kayak gitu. Oke, nah ini kan kalau misalnya pengetahuan kan di luar sana cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Nah banyak yang bertanya nih, kenapa harus air mengalir? Kenapa nggak air? Boleh nggak sih air yang cuma misalnya ada di bak aja gitu, atau mungkin ada di satu wadah tertentu aja? Kenapa harus air mengalir? Iya, kalau misalnya di satu bak aja terus kita cuci tangan, abis itu ntar ada orang lain lagi cuci tangan di tempat yang sama, itu jadinya kumannya di situ-situ aja, makin lama makin banyak. Makanya kalau misalnya memang ada di bak, mungkin kita bisa ambil airnya pakai gayung atau pakai wadah gitu, terus kita alirkan ke tangan kita kayak gitu. Tapi jangan kita dalam satu wadah gitu terus kita celupin tangan kita, cuci tangan, habis itu nanti orang lain pakai lagi, ya itu kumannya di situ-situ aja makin banyak malah gitu. Jadi harus kita tahu juga tempat untuk cuci tangan yang baik seperti apa, caranya seperti apa, ya seperti yang tadi udah dijelasin juga sama Tiffany kayak gitu. Oke, terakhir Dok, kalau sekarang kan di masa pandemi, hal yang juga yang penting dilakukan selain 3M, cuci tangan salah satunya adalah semua orang tuh bawa hand sanitizer, ya kan? Nah ini harus dibedakan juga nggak sih, Dok? Artinya mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun tadi, kemudian misalnya setelah kita aktivitas atau misalnya makan, ya udah cukup pakai hand sanitizer aja, tapi nggak usah cuci tangan. Oke, jadi penggunaan hand sanitizer ini diperuntukkan jika kita tidak bisa menemukan tempat untuk cuci tangan. Jadi ibaratnya hand sanitizer ini ya buat jaga-jaga aja, misalnya kita habis makan atau sebelum makan terus kita cuci tangan di mana nih, nggak ada tempat cuci tangan gitu, bisa pakai hand sanitizer, tapi tetap yang utama adalah cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah batasnya kalau misalnya kita habis pakai hand sanitizer itu tetap aja kalau misalnya kita udah menemukan tempat buat cuci tangan, disarankan ya tetap cuci tangan, apalagi kalau misalnya kita udah pakai hand sanitizer lebih dari 5 kali, nah itu udah harus cuci tangan tuh gitu. Jadi hand sanitizer itu jangan dianggap sebagai pencegahan yang utama, tapi itu hanya ya ibaratnya untuk jaga-jaga aja, misalnya alternatif kita, ya. Alternatif kalau misalnya kita nggak menemukan tempat untuk cuci tangan. Dan gitu. sifatnya sementara waktu aja ya, tidak bisa menggantikan cuci tangan air mengalir itu tadi ya.
Oke, terima kasih Dokter Gufron sudah bergabung dengan Terima CNN kasih, Tiffany. Indonesia Connected Ya. malam hari ini. Selamat malam, jaga kesehatan. Selamat malam. Terima kasih. Ya, terima kasih.